pandangan sementara yang bisa kakak ambil itu bahwa Evi ini mengalami masalah people pleaser, yang dimana hal-hal yang dialami itu seperti ketidakmampuan bersikap atau bersifat asertif, ketakutan akan penolakan sosial, dan juga konformitas yang berlebihan pada diri Evi, yang menjadi penyebab terbentuknya siklus masalah sosial. Nah, ini berarti kemarin berdasarkan konseling itu Evi tidak berani menolak ajakan teman, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya Evi tidak inginkan, seperti yang salah satu Evi contohkan itu yang diajaki sama teman tidak diizinkan sama orang tua. Evi rela menerima resiko dimarahi sama orang tuanya untuk memenuhi ajakan temannya. Jadi Evi rela sampai terbawa oleh konflik teman-temannya, dan ternyata hal ini Evi mengalami cemas dengan kondisi atau hubungan sosial Evi dengan teman-temannya. Nah, makanya ketakutan akan penolakan sosial ini mendorong Evi untuk menghindari dari bersikap asertif, seperti menolak ajakan atau takut mengungkapkan pendapat yang sebenarnya Evi alami. Nah, kakak mau tanya ini, pikiran atau perasaan apa yang muncul ketika Evi merasa terpaksa memenuhi permintaan orang lain? Kayak ada nggak mau begitu, Nggak mau, bingung juga. Jadi jadi pikiran yang muncul tuh kayak sebenarnya mau coba tolak tapi bingung, takut kayak tidak ada teman, karena saya orang itu kak dibilang kalau nggak bergaul kak sama ini pasti kayak ketinggalan atau begitu, takut kayak jadi nolak begitu. Jadi mendingan ikuti saja alurnya teman gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu apa bedanya jika Evi ini menjadi orang yang people pleaser dan juga tidak. Nah, kakak ingin mau lihat bagaimana Evi biasanya berinteraksi dengan teman-teman Evi, terutama pada situasi di kelas atau mungkin situasi-situasi lainnya. Nah, misalnya setelah pulang sekolah, Evi misalnya diajak ikut bermain bersama teman-teman. Meskipun di dalam hati Evi sebenarnya mungkin ada mau kerja tugas dulu atau apa. Nah, di sini Evi memiliki dua pilihan, yaitu menolak atau tetap mengikuti alur temannya. Nah, di sini kan ada dua pilihan, itu kita bisa membedakan. Evi bisa bedakan tidak apa itu, bagaimana perilaku asertif dan tidak asertif. Ya, jadi perilaku asertif itu kayak berani menolak dengan tetap menghargai hak orang lain, tetap menghargai perasaan orang lain. Kayak contohnya yang pakai dia kan mau kayak gini. Nah, jadi kayak misalnya ada ajakan dari teman tak bilang oh tidak bisa kak, karena sebenarnya memang Evi tidak mau atau memang tidak bisa. Jadi kayak tidak bisa kak sebenarnya karena ada tugasku mau kerja, tapi karena kalau perilaku tidak asertif itu Evi kayak sebenarnya tidak bisa, tapi Evi karena itu takut sendiri nanti ya, jadi terima saja kayak ayo mi pale begitu itu. Kalau saya itu orangnya tidak kan kalau diajak apalagi kalau ditolak. Tapi kalau saya mengajak orang lain menentang banyak malas. Nah, itu tadi bisa kita lihat perbedaan perilaku asertif dan perilaku tidak asertif. Jadi sekarang Evi sudah paham belum bagaimana perbedaan antara perilaku asertif dan tidak asertif. Jadi nah, menurutnya Evi sendiri apa saja perubahan-perubahan yang Evi sebenarnya ingin harapkan akan berubah, baik dari dirinya Evi sendiri ataupun dari lingkungannya? Saya harapkan tuh kayak kalau ada orang itu kayak ini kak, kenapa harus kak tegas begitu? Jangan kak diam begitu, kalau diam tak menambah gitu.
kalau ada juga orang ajak Kak, baru ikuti kemauannya, jangan jangan Kak, kayak udah Kak, jangan Kak, terlalu gampang gitu sebenarnya ikut sama orang itu kan dulu kenapa cari tahu dulu itu orang kayak mana gitu, jangan apa tidak bagus tidak. Jadi intinya Evi mau perubahan di dirinya. Evi ini mau bisa untuk berani mengemukakan pendapatnya. Kalau tidak mau bilang tidak. Kalau Saya mau berteman tapi bertemannya tuh kayak sebenarnya orang nakal, tapi mau aja berteman sama dia tapi nggak mau ambil perilakunya, jadi takut kak juga lama-lama berteman sama pelaku kayak bully, merendahkan orang, meremehkan orang. jadi salah satu pikiran Evi juga itu bahwa takut juga ini berteman salah pilih teman juga jadi ada kecemasan sosial di dalamnya. Nah, pernah tidak Evi mencoba menolak ketika ada suatu ajakan dari temannya atau dari siapapun itu? Dalam situasi apa kalau boleh tahu? Ya, kayak ini kan kemarin diajak lupa tapi saya baru minta dari keluar oh minta kan apa saya baru susah ini dia begitu. Jadi pernah jadi menolak dia? Iya pernah tapi jarang gitu. Jarang karena lebih banyak berpikir itu yang tadi sebelumnya permasalahan Devi kalau menolak ya. Jadi waktu menolak ada pikiran-pikiran yang muncul tidak? Pikiran-pikiran apa yang muncul? Ini loh betul lah kita pasti dari teman kayak pasti kayak dari itu kak pasti kayak kecil kan kayak gitu pasti kayak apalagi saya orang itu gampang sekali kepikiran kepada orang lain walaupun sekecil itu iya aku nggak kepikiran. Kalau istilahnya sekarang ada circle kalau di kelas tak berapa orang ki biasa atau bagaimana? Ada circle tak gitu istilahnya sekarang toh? Ada sistem circle di dalam kelas Iya, kita. ada Bagaimana? di kelas kita kak ada satu circle yang kayak itu kan circle tuh kayak circle orang pintar kayak kan ini ada satu circle kan terbagi dua circle perempuan. Nah saya ini antara bagian circle mana kak? Ini terlebih saya kak berteman ya baru ini tuh kayak kalau berteman kak sama di circle A kayak jadi contohnya tuh kemarin tuh berteman kak sama-sama kak kayak ini gitu baru ya kalau kak sama circle satu lah D F D D E gitu kak apa deh Jadi tuh kalau kita kayak berteman sama itu tuh yang kan ini kan barisan hidupku tuh geng A contohnya geng A berteman kak tapi ini geng A kayak sama geng B itu kayak anu ki kayak enggak suka begitu. maksudnya ada slack lah antara Iya. A dan B ini. Jadi Evi ini ada di keduanya. Iya saya tuh kalau pilih-pilih teman ya saya kan berteman dia sama siapapun walaupun orangnya begitu tapi tetap dia mau berteman karena buat apa pilih-pilih teman kalau Ya, betul. Sama di semua teman di. sama dia semua pasti bisa menjawab masalah sesuai. Nah, jadi setiap orang itu memiliki hak-haknya masing-masing. Setiap orang tuh berhak untuk mengatakan tidak. Jadi Evi juga ini mempunyai hak untuk berkata tidak jika tidak menginginkan hal itu. Nah, Evi juga itu berhak menolak. Nah, kalau istilahnya itu adalah perilaku asertif. Artinya perilaku asertif ini artinya kebebasan untuk mengekspresikan pikiran dan juga perasaan Evi kepada orang lain. Nah, tadi kan Evi mengatakan bahwa sebenarnya Evi itu mau menolak di beberapa kondisi, tapi Evi takut atau ada pikiran-pikiran yang muncul, takut sendiri dan lain sebagainya. Itu nah kalau setiap orang itu memiliki hak masing-masing, jadi Evi sebenarnya tidak perlu memikirkan terlalu bagaimana deh kayak terlalu dalam kalau misalnya mau menolak. Jadi kalau memang Evi tidak bisa, Evi bisa menolak dengan baik-baik ya.
saya nggak bisa kak karena ada mau kerja gitu. Sering tuh. Ya. Jadi Evi tidak harus selalu memenuhi ajakan temannya atau mungkin disuruh ki apa mau ki. Jadi Evi tidak harus selalu begitu. Sebenarnya ada tidak pikirannya Evi kalau kayaknya masalah ini maksudnya harus segerakah hilangkan ini rasa people pleaser bu. Karena saya tuh kak, biar masalah sedikit apapun tuh kayak kepikiran begitu ya. Walaupun kayak contohnya ini orang kayak bikin salah sama saya, tapi saya salah. Malah di luar kayak bodoh amat sih, nggak urus gitu, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi saya kepikiran sampai kalau dua hari kapok kadang sampai kalau boleh sampai sekarang ini kayak tiap hari begitu tahun-tahun. Jadi sebenarnya Evi juga memikirkan masalah yang Evi alami. Saya selalu kak, kenapa kak selalu tidak bisa menolak ajakan teman atau kayak berpikiran jadi kayak aduh harus kayak ini berubah begitu, ada pikiran-pikiran seperti itu deh. Nah, Ini berapa kali nih setiap mau tidur ini harus gak berubah, ini harus ke lebih baik daripada sebelumnya, harus juga lebih berani harus juga lebih bisa tampil di depan, harus juga ubah diriku, harus juga ubah sifatku supaya tidak cuma teledor gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih Evi sudah mau bercerita.